Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Amsal pasal 11 ayat 14 tertulis, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini terjadi tren peningkatan jumlah orang yang menghapus tatonya. Mereka merasa menyesal setelah memiliki tato itu dan kemudian ingin menghapuskan tanda-tanda tato dari tubuh mereka. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, sebelum kita bertindak, hendaknya kita berpikir dan mempertimbangkan terlebih dulu. Dalam hal apapun, setiap keputusan yang kita ambil harus kita pertimbangkan lebih dulu. Dalam Amsal 11 ayat 14 ini dikatakan, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Betapa pentingnya para penasihat dalam berdirinya sebuah bangsa yang dituliskan dalam Amsal ini. Eksistensi dan kesejahteraan dari sebuah bangsa ditentukan dari keputusan yang baik. Dan keputusan yang baik itu ditentukan oleh penasihat yang baik juga. Penasihat banyak di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan yang betul-betul matang sebelum mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Bukan hanya sebuah bangsa saja yang perlu penasihat, tapi diri kita secara pribadi perlu mendapatkan nasihat sebelum kita mengambil keputusan dan tindakan dalam hidup kita. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus menuntun kita, mengajarkan kita akan kebenaran, membimbing kita dalam rencana Tuhan. Setiap kali ada hal-hal yang perlu kita ambil keputusan, Roh Kudus mengingatkan kita, dan kita perlu peka pada suara Roh Kudus. Jangan kita mengambil keputusan berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan emosional. Jangan mengambil tindakan yang impulsif, yang hanya didorong oleh karena perasaan emosi sesaat. Kita harus benar-benar mengandalkan firman Tuhan, berpaut pada firman-Nya, dan melakukan segala sesuatu menurut tuntunan Tuhan. Pikirkan segala sesuatu sebelum kita bertindak. Apa yang kita mau lakukan, rencana-rencana kita hari ini, rencana besok dan masa depan, bawa itu kepada Tuhan, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita selalu ada di dalam firman-Nya. Keputusan-keputusan hari ini, saudara, juga hendaknya kita landaskan dengan firman Tuhan. Jangan biarkan diri kita dipimpin oleh perasaan, dipimpin oleh emosi sesaat, atau pikiran-pikiran yang negatif yang tidak akan membawa kita kepada kebaikan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikirkan sebelum kita melakukan. Sebab setiap keputusan kita selalu akan ada konsekuensinya. Setiap tindakan kita selalu akan ada dampaknya. Dan karena itu, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, supaya berdampak baik dan membawa berkat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang saudara hadapi, dan keputusan apa yang sedang menunggu untuk saudara ambil, mari pikirkan dengan baik, minta hikmat Tuhan, landaskan semuanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng dari apa yang dikehendaki Tuhan. Biarlah setiap tindakan kita semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan keputusan kita ambil berdasarkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu senantiasa memberikan kami kekuatan, tuntunan untuk melangkah
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, dalam membuat pilihan, dalam mengambil tindakan. Tapi kami senantiasa mengikuti tuntunan-Mu ya Roh Kudus, menuruti perintah-Mu Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu, tidak melenceng dari firman-Mu, tapi setiap keputusan dan tindakan kami sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.